Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, sahabatku sekalian. Hari ini kita akan bahas tentang extrajudicial killing. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aristiono Nugroho. Disiplin ilmu saya sosiologi. Saya bekerja di Sekolah Tinggi Pertahanan Nasional. Dan sebagai sosiolog saya tertarik dengan isu yang sekarang sedang berkembang, yaitu extrajudicial killing. Dan sebagai sosiolog, kalau kita ingin gunakan perspektif sosiologi untuk melihat fenomena extrajudicial killing, tentu nanti bicaranya akan sangat detail, tapi tentu hari ini kita tidak akan bahas itu, tetapi sekedar untuk memiliki gambaran bagaimana perspektif sosiologi tentang extrajudicial killing, saya akan tunjukkan 7 perspektif ketika 7 perspektif itu digunakan untuk membahas extrajudicial killing. Misalnya pertama, perspektif fungsional struktural, dia akan bicara tentang elemen sosial, kemudian stimulus sosial, adaptasi sosial, dan keseimbangan sosial dalam konteks extrajudicial killing. Misalnya, elemen sosial apa yang kemudian bisa mendukung atau menolak fenomena extrajudicial killing. Kemudian stimulus sosialnya bagaimana sehingga kemudian muncul fenomena itu. Kemudian bagaimana masyarakat melakukan adaptasi sosial atas fenomena tersebut dan bagaimana tentang keseimbangan sosial, apakah kemudian terganggu atau tidak terganggu oleh adanya fenomena extrajudicial killing. Kemudian kalau kita gunakan perspektif kedua, yaitu perspektif konflik, maka kita akan bicara tentang wewenang dan kekuasaan yang bisa menimbulkan extrajudicial killing, kemudian perubahan sosial yang juga mendorong terjadinya extrajudicial killing, karena mungkin perubahannya terlalu cepat sehingga tidak ada jalan yang lebih pintas daripada extrajudicial killing. Kemudian pertentangan sosial yang bisa muncul karena adanya extrajudicial killing dan potensi disintegrasi sosialnya. Kemudian kalau kita gunakan perspektif aksi, maka basis pemikirannya adalah tindakan. Bagaimana extrajudicial killing itu dipandang sebagai tindakan yang berbasis pada kesadaran, kemudian bagaimana pelaku dan korban bicara sebagai subjek dan objek, dan bagaimana kelangsungan tindakan itu di kemudian hari. Kemudian kalau kita bicara dalam perspektif yang keempat, yaitu perspektif interaksionisme simbolik, maka kita akan bicara tentang bagaimana para pihak memaknai fenomena extrajudicial killing. Kemudian kalau kita bicara tentang judicial killing dalam perspektif fenomenologi, maka kita akan melihat tentang norma sosial yang bisa menimbulkan terjadinya extrajudicial killing, kemudian juga bicara tentang kebutuhan para pihak yang juga berpotensi memunculkan fenomena tersebut, serta bagaimana para pihak menginterpretasikan fenomena tersebut dan bagaimana pengendalian sosialnya. Kemudian kalau kita gunakan perspektif perilaku, maka kita akan melihat bagaimana perilaku para pihak yang pada akhirnya memunculkan extrajudicial killing dan bagaimana perilaku tersebut dalam kaitan kebutuhan atau kepentingan para pihak dan potensi disintegrasinya. Kemudian kalau kita gunakan perspektif pertukaran, maka extrajudicial killing akan kita lihat juga sama seperti pada perspektif perilaku, yaitu dari aspek para pihak. Kemudian reward and punishment-nya, pertukaran kepentingannya, serta bagaimana keberlanjutan tindakan extrajudicial killing tersebut. Ketika membahas extrajudicial killing, tentunya pemikiran kita akan tertuju juga pada dasar negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila. Kita akan bertanya tentang bagaimana extrajudicial killing itu dalam konteks ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi tentu extrajudicial killing itu bertentangan dengan kelima sila dari Pancasila. Sekarang kita lihat beberapa naskah yang berkaitan dengan extrajudicial killing. Misalnya ini ada naskah dari Universitas Katolik Parahyangan, Fakultas Hukum. Judul naskahnya adalah Extrajudicial Killing dikaitkan dengan tindakan kepolisian Indonesia. Ditulis oleh Tasya Kamista Ramadhani pada tahun 2019 ya. Disusun sebagai salah satu kelengkapan untuk menyelesaikan program pendidikan sarjana, program studi ilmu hukum. Yang kita
ingin dapatkan dari naskah ini adalah definisi, ya, mungkin. Tapi kemudian sebelum bicara definisi, kita mungkin bisa melihat daftar isi dari naskah ini. Jadi naskah ini akan bicara tentang extrajudicial killing, diawali dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, rencana sistematika penulisan. Kemudian ketika bicara tentang extrajudicial killing dan hak asasi manusia, maka subjudulnya adalah hak asasi manusia. Terdiri dari perkembangan pemikiran hak asasi manusia, sejarah dan perkembangan hak asasi manusia di dunia, penegakan hak asasi manusia di Indonesia, dan subjek hukum hak asasi manusia. Kemudian juga bicara tentang di bagian B-nya, bicara tentang pengaturan hak asasi manusia di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Kemudian juga bicara tentang Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment. Kemudian bicara juga tentang International Covenant on Civil and Political Rights. Kemudian bicara juga di bagian keempat tentang perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa. Kemudian bicara tentang pelanggaran HAM, dan di bagian D-nya bicara tentang extrajudicial killing. Itu. Kemudian kita lihat di bagian latar belakangnya. Ini bicara tentang hak asasi manusia, tentang hak sipil, ya. Jadi negara-negara di dunia termasuk negara Indonesia telah meratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights yang bertujuan untuk mengukuhkan pokok-pokok HAM di bidang sipil dan politik. Hak-hak tersebut meliputi hak hidup, hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, hak bebas dari perbudakan dan kerja paksa, hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, hak atas kebebasan bergerak dan berpindah, hak atas pengakuan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, hak untuk bebas berpikir, berkeyakinan dan beragama, hak untuk bebas berpendapat dan berekspresi, hak untuk berkumpul dan berserikat, hak untuk turut serta dalam pemerintahan. Kita cari tentang extrajudicial killing. Nah, ini. Extrajudicial killing merupakan tindakan pembunuhan di luar hukum yang dilakukan atas perintah pemerintah atau pihak berkuasa lain, dan pihak berwajib tidak berhasil untuk menginvestigasi secara mendalam ataupun menangkap siapa otak dari tindakan pembunuhan tersebut. Selain itu, ada yang mengatakan bahwa extrajudicial killing adalah saudara kembar dari penyiksaan, atau lebih baik masih berjalan seiring dengan penyiksaan, seperti biasanya yang dianggap pelaku terbunuh dalam bentuk paling brutal. Extrajudicial killing dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Tindakan extrajudicial killing sendiri memiliki ciri, yaitu A. Melakukan tindakan yang menimbulkan kematian, dilakukan tanpa proses hukum yang sah, dan C. Pelakunya adalah aparat negara. Tindakan yang menimbulkan kematian tersebut tidak dilakukan dalam keadaan membela diri atau melaksanakan perintah undang-undang. Jadi itu pengertian dari extrajudicial killing. Kita lihat naskah berikut. Naskah berikut ditulis oleh Tia Erniati. Judulnya adalah Extrajudicial Killing terhadap terduga pelaku tindak pidana terorisme dalam perspektif asas praduga tak bersalah. Kita cari definisinya. Di sini ada rumusan masalah bagaimana perspektif asas praduga tak bersalah terhadap extrajudicial killing dalam tindak pidana terorisme. Kemudian bagaimana pelaku extrajudicial killing oleh aparat penegak hukum agar dapat dipertanggungjawabkan. Kita cari pengertian ini. Pengertian extrajudicial killing. Extrajudicial killing diartikan sebagai tindakan-tindakan apapun bentuknya yang menyebabkan seseorang mati tanpa melalui proses hukum dan putusan pengadilan yang dilakukan oleh aparat negara. Berdasarkan pengertian sederhana ini, terdapat beberapa ciri penting extrajudicial killing, yaitu 1. Melakukan tindakan yang menimbulkan kematian. 2. Dilakukan tanpa melalui proses hukum yang sah. 3. Pelakunya adalah aparat negara. 4. Tindakan yang menimbulkan kematian tersebut tidak dilakukan dalam keadaan membela diri atau melaksanakan perintah undang-undang. Jadi sama dengan penulis yang tadi, ya, yang
dari Parahyangan. Kemudian saya pikir dari naskah ini itu yang penting, jadi kita coba mendapatkan pengertian dari extrajudicial killing ya. Kita cari naskah berikutnya, naskah yang ketiga, analisis kebijakan Presiden Duterte melakukan extrajudicial killing dalam memberantas narkoba di Filipina berdasarkan Statuta Roma tahun 1998. Ditulis oleh Vivi Fajar Iriana dan Handoyo Laksono ya. Jadi ini kasusnya adalah di Filipina dalam pemberantasan narkoba ya. Ada tindakan extrajudicial killing. Kita coba cari definisinya. Ini kita ada subjudul ada subjudul yang ditulis sebagai berikut, extrajudicial killing sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Di bagian A dia menulis judul konsep dan karakteristik kejahatan terhadap kemanusiaan. Panjang sekali tulisannya, terus kita jadi kalau judulnya adalah extrajudicial killing sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, maka kemudian di bawahnya akan bicara tentang konsep dan karakteristik kejahatan terhadap kemanusiaan. Kemudian yang huruf B-nya bicara tentang penjabaran unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan, jadi banyak sekali itu. Misalnya nih, pasal 7 Statuta Roma telah menyebutkan 11 perbuatan yang dapat digolongkan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun terdapat unsur-unsur yang membedakannya dari perbuatan biasa yang juga disebut sebagai element of crimes against humanity ya. Yang ini dikasih contoh, pertama, perbuatan merupakan serangan yang ditujukan terhadap penduduk sipil. 2, perbuatan dilakukan sebagai bagian dari serangan yang bersifat meluas atau sistematik. 3, pelaku mengetahui bahwa atau menghendaki agar perbuatannya merupakan bagian dari serangan yang bersifat meluas atau sistematis. Itu. Kemudian di huruf C juga bicara tentang penerapan unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan dalam extrajudicial killing di Filipina. Jadi naskah ketiga ini bicara tentang peristiwa extrajudicial killing di Filipina ketika pemerintah Filipina sedang melakukan kegiatan pemberantasan narkotika. Akhirnya dari ketiga naskah tersebut rasanya tepat kalau kita kemudian mengambil naskah pertama yang bicara tentang extrajudicial killing sebagai semacam kesimpulan sederhana begitu. Jadi kita bisa simpulkan bahwa extrajudicial killing merupakan tindakan pembunuhan di luar hukum yang dilakukan atas perintah pemerintah atau pihak berkuasa lain, dan pihak berwajib tidak berhasil untuk menginvestigasi secara mendalam ataupun menangkap siapa otak dari tindakan pembunuhan tersebut. Kira-kira itu definisinya, dan itu ditulis oleh penulis naskah ini, Tasya Kamista Ramadhani, tetapi kemudian dia bersumber dari, tadi ada footnote-nya itu, jadi ini angka 8, footnote ke-8, bersumber dari Amnesty International ya. Jadi definisinya itu diambil dari Amnesty International. Kemudian tindakan extrajudicial killing sendiri memiliki ciri, yaitu melakukan tindakan yang menimbulkan kematian, dilakukan tanpa proses hukum yang sah, pelakunya adalah aparat negara. Tindakan yang menimbulkan kematian tersebut tidak dilakukan dalam keadaan membela diri atau melaksanakan perintah undang-undang. Itu footnote-nya nomor 11, ya, pasal
104 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Jadi saya pikir demikian pertemuan kita hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Ketika kita mengerti tentang arti atau pengertian dari extrajudicial killing, dan tentu kita berharap fenomena ini tidak terjadi di Indonesia, tidak terjadi di banyak negara karena itu melanggar hak asasi manusia. Saya pikir demikian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.